Mari kita dengarkan arahan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ibu Naomi Oktarina Sudirman. Dengan hormat kami persilahkan. Sudirman Naomi Oktarina Sudirman itu namanya Naomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua, bapak-bapak. Pertama-tama yang saya hormati Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, ya, Dr. Evi Mustikawati Arifin, SPKK MKes. Kemudian yang saya hormati Ibu Kadis DP3A, Wal Mursida. Kemudian yang saya hormati para pimpinan OPD Provinsi Sulsel atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BKKBN diwakili oleh Ketua Pokja KBKP Bapak Dr. Andes Ihsan MSI. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan para pengurus tim penggerak PKK yang hadir pada hari ini. Ada dari Ketua Bidang 4 Ibu Dr. Gigi Aisyah, dan yang saya hormati para kader Posyandu yang hadir pada hari ini 100 orang sesuai dengan data yang saya pegang hari ini untuk mengikuti pelatihan ya. Semoga bisa diikuti dengan baik, dapat diimplementasikan juga dengan baik ya di daerah masing-masing. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kegiatan pelatihan kader Posyandu untuk 25 kompetensinya ini sudah diadakan sebelumnya di batch 1 sebanyak 89 orang. Ini di batch 2 dan 3 sebanyak 100 orang. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur tadi, artinya adalah kejujuran ya. Kejujuran dalam memberikan data. Memberikan data karena kita ini data itu dimulai dari bawah naik ke atas, nah akhirnya naik ke provinsi. Saya pernah dapat satu, artinya namanya ini kita bergaul sama siapa saja, termasuk sama mahasiswa. Mahasiswa koas atau mahasiswa dari kedokteran, dia dapat dari dosennya ahli gizi cerita di kelasnya bahwa di komunitas kedokteran itu ada materi diagnosis tentang komunitas anak-anak. Dokter ini dapat pasien di kliniknya, anak-anaknya masih kecil sekali, dan kalau usianya itu tidak sesuai lah berat badannya. Terus pas ditanya orang tuanya, ini daerah mana? Saya sebut saja ya di sini, daerah Bone. Ada di bawah ke puskesmas tidak waktu di Bone? Orang tuanya jawab, ibunya tuh jawab, di bawah. Dan pihak puskesmas juga bilang anaknya memang stunting. Tapi pihak puskesmas ini tidak bisa masukkan catatan atau ke data puskesmas bahwa anaknya itu stunting, karena takut kasus stunting di daerah itu sudah tinggi, supaya tidak terlalu besar laporan kasus stuntingnya, atau supaya tidak terlapor ke Dinkes Pusat. Jadi solusinya dari puskesmas itu mengarahkan untuk ibunya tuh bawa sendiri anaknya ke dokter spesialis dengan tentunya pasti dengan uang pribadinya. Kami harap, dan ini saya sudah lapor ke Bapak. Beliau juga sudah koordinasi dengan Kadis Kesehatan di Kabupaten Bone. Cuman kami tidak tahu ini puskesmas mana. Saya harap yang hadir di sini berikan Posyandu ya, Posyandu, berikanlah data yang sebenar-benarnya terkait apa yang terjadi di masyarakat. Itulah tadi pesan Pak Gubernur adalah kejujuran di awal. Nanti ibu-ibu di sini, bapak-bapak sekalian di sini, kader Posyandu kan pasti akan dilatih. Ada workshopnya juga nanti di hotel, katanya terkait bagaimana mengukur, pokoknya dengan alat-alatnya semua. Nah, itu dimanfaatkan baik-baik Bu, kegiatan itu, dan harapannya itu betul-betul diimplementasikan di Posyandu ibu masing-masing. Di sini tidak ada Bulukumba, mungkin Bulukumba pada batch sebelumnya. Kalau di Bulukumba sesuai dengan maksudnya dapat kami diskusi-diskusi
itu alhamdulillah mereka inovasinya bagus di Posyandu. Jadi ini kan kita tidak hanya Posyandu kesehatan, tapi sekarang kita bertransformasi ke Posyandu 6 SPM, Posyandu era baru. Nah, tadi kan Bapak punya pesan ya, boleh kasih hadiah ya. Nah, saya mau tanya, siapa yang tahu apa itu Posyandu 6 SPM dan bidang-bidang apa saja di dalamnya? Ibu yang baju hijau. Posyandu SPM. Ya. Di depan itu pendidikan. Enggak, iya maksudnya kalau bidang pendidikan sosial, kesehatan. Nama Bu, asal Posyandu dan kabupaten mana Bu ya? Izin dari Kabupaten Sidrap, nama saya Adia Pris, kader Posyandu Matahari 2 Awakaluku, Desa Kalusialau, Kecamatan Dua Tercue, Kabupaten Sidrap. Izin terkait dengan Posyandu era baru, karena kebetulan kami di desa baru mulai launching bulan 12 2025. Jadi 6 SPM, satu bidang pendidikan, dan yang kedua bidang kesehatan, ketiga bidang perumahan rakyat, ketiga bidang pendidikan, keempat bidang limas atau terantip, keenam bidang pemukiman dan perumahan, dan bidang sosial. Terima kasih. Iya, betul Ibu. Nanti dapat hadiah sepeda tadi ya Bu ya. Bu, boleh izin tanya Bu ya, kalau di Posyandu sendiri itu sudah 6 SPM belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Berarti sudah aktif Bu ya? sudah, Bu. Dan sudah ditindaklanjuti. Maksudnya apa data yang diambil dari pada saat di Posyandu 6 SPM itu sudah ditindaklanjuti oleh PD terkait? Sudah, Bu. Oke, nanti kami komunikasi ke Ketua Pembina Posyandu Sidrap. Terima Siap. kasih Bu. Kasih. Jadi tadi terkait Posyandu 6 SPM. Nah, kita kan sudah bertransformasi. Jadi harapannya di pelatihan 25 kompetensi dasar ini memang ini hanya untuk kesehatan, tapi bisa diselipkan nanti terkait Posyandu era baru. Dan harapannya yang hadir di sini ada dari Dinas Kesehatan, alhamdulillah hadir. Cuman dari sama seperti ini juga penyampaiannya bahwa di BKKBN itu banyak kader. Bagaimana dari BKKBN pusat minta kader dari PKK untuk dijadikan kader BKKBN. Nah, itu saran yang bagus sebenarnya. Tapi intinya PKK dan Pembina Posyandu ini betul-betul dilibatkan di dalam, jangan hanya diambil kadernya, tapi satu data, satu pintu semua. Seperti itu, Pak. Itu mungkin solusi dari kami ya Bu, karena kami bukan pemegang pengambil keputusan. Kami hanya memberikan saran dan itu yang kami sampaikan juga ke BKKBN melalui Ibu Tito, Ibu Ketua Umum PKK, Ibu Ketua Umum Posyandu juga. Itu sudah kami sampaikan dan nanti kami mohon ada tindak lanjut dari BKKBN terkait hal ini. Dan pesan terakhir sebelum menutup, masukan dari Ibu Posyandu, kader Posyandu dari Kabupaten Sidrap itu sangat bagus. Beliau dari tahun 87. Jadi sebenarnya kita hadir di sini bagaimana meningkatkan kapasitas kita sebagai kader Posyandu untuk bisa menjadi akar rumput yang memberikan data yang akurat, yang benar terhadap bagaimana warga kita sebenarnya yang ada di desa, kelurahan, kecamatan dan lain-lain, seperti itu. Jadi tolong ikuti pelatihan ini dengan baik.